Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan operasi tangkap tangan seorang hakim agung. KPK juga telah mengamankan sejumlah orang dalam OTT di Mahkamah Agung tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, KPK melakukan giat tangkap tangan terhadap beberapa orang di Jakarta dan Semarang berkaitan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. KPK juga mengamankan sejumlah uang. Namun, belum ada penjelasan terkait jumlah uang yang diamankan dan kasus ini masih dalam pengembangan. Gufron mengatakan bahwa KPK merasa prihatin harus menangkap Hakim Agung terkait kasus korupsi di lembaga peradilan. KPK sangat prihatin dan berharap penangkapan ini menjadi yang terakhir terhadap insan hukum. Pasalnya para penegak hukum yang diharapkan menjadi pilar keadilan bagi bangsa dan ternyata tercemari dengan uang. Padahal, sebelumnya KPK telah melakukan pembinaan integritas di lingkungan Mahkamah Agung. Baik kepada hakim dan pejabat strukturalnya dengan harapan tidak ada lagi korupsi di Mahkamah Agung. KPK juga berharap ada pembenahan yang mendasar, jangan hanya kucing-kucingan atau berhenti sejenak ketika ada penangkapan namun kasus serupa kembali kambuh setelah agak lama. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan KPK menyita mata uang pecahan asing dalam OTT di Mahkamah Agung diduga uang tersebut berkaitan dengan pemberian suap. Sesuai informasi yang diterima pada Rabu 21 September 2022 malam, tim KPK melakukan tangkap tangan pada beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada kegiatan ini juga turut diamankan sejumlah barang berupa uang dalam pecahan mata uang asing yang hingga saat ini masih dikonfirmasi kepada pihak yang ditangkap. Saat ini pihak-pihak yang terjaring OTT tengah menjalani pemeriksaan intensif dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang terjaring OTT tersebut. Terkait perkembangan lebih lanjut, segera akan disampaikan setelah seluruh kegiatan tersebut selesai dilakukan. Jubir Komisi Yudisial, Miko Ginting mengatakan sedang mencari tahu siapa Hakim Agung yang di OTT KPK, hal itu disampaikan pada Kamis 22 September 2022. KPK melakukan OTT terhadap Hakim Agung merupakan sejarah baru, hal ini dikarenakan belum pernah ada Hakim Agung yang terjaring OTT. Sebelumnya KPK pernah melakukan OTT namun saat itu yang terjaring adalah Hakim Konstitusi, di antaranya ialah Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar. Diketahui bahwa Patrialis Akbar terjerat kasus suap judicial review di Mahkamah Konstitusi, sedangkan Akil Mokhtar terjerat kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk Mahkamah Agung yang pernah terjerat kasus adalah mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Terjerat kasus suap 45 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal. Selain Nur Hadi, KPK pernah menangkap pejabat Mahkamah Agung yakni Andri Tristianto yang terjerat kasus suap dagang perkara. Tersangka tindak pidana korupsi peningkatan jembatan Way Batu pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2014, yakni mantan calon Bupati Pesisir Barat tahun 2015 dan 2020, Arya Lukita Budiwan resmi ditahan. Tersangka dibawa menuju rutan kelas 2 Bekrui, dengan menggunakan mobil tahanan nomor polisi B1847 SKP mengenakan baju oranye dikawal anggota kepolisian bersenjata, berangkat dari Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Dedi Sutendi melalui Kasih Intel Zeneriko menyampaikan bahwa tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2 Bekrui guna proses pemeriksaan. Penahanan dilakukan terhadap tersangka berdasarkan aturan agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta mempermudah proses pemeriksaan terhadap terdakwa. Arya Lukita Budiwan terlibat tindak pidana korupsi peningkatan jembatan Way Batu pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2014. Kupas TV melaporkan.